Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nafia SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dan dengan bidang studi matematika, nomor induk mahasiswa 2525040077, yang mana pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMAS Muhammadiyah Pamekasan. Sekian dan terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Kita doa terlebih dahulu ya untuk mulai pelajaran pada pagi hari ini. Pada kita belajar boleh dibantu lebih doa. Teman-teman, sebelum kita belajar alfabet ini kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dalam hati, berdoa di luar. Berdoa selesai. Singkat dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, gue pengen tahu dulu sekarang kalian perasaannya atau apakah sudah siap belajar atau tidak gitu ya. Oke, gue tanya dulu bagaimana perasaan kalian pada pagi hari ini? Oke, terus apa lagi? Baik, ada yang sakit, ada yang lapar, ada yang pusing, mungkin ngantuk. Oke, kurang tidur atau tadi kalau jalan-jalan main game gitu ya. Oke, jadi di sini coba kita gambarkan, adakah yang lagi perasaannya menggambarkan gambar yang seperti ini? Lagi apa nih? Sedih? Oh enggak, berarti gak ada yang sedih ya hari ini ya, lagi ceria semua. Oke, yang kedua, ada yang lagi bahagia seperti ini? Oke, coba boleh cerita tangan yang lagi bahagia hari ini? Bahagia. Oke, 1, 2, 3, 1000 orang ternyata bahagia semua. Oke, ternyata satu kelas bahagia. Yang terakhir, ada nggak yang kepikiran gara-gara mau belajar matematika rumus seperti gambar yang ketiga? Betul, gitu ya. Siapa yang merasa rumus hari ini? Wih, 1, 2, 3. Lebih banyak kayaknya daripada yang bahagia tadi ya? Enggak, tapi Ibu yakin kalian hari ini karena sudah merasakan kebahagiaan tadi di awal kita bahagia semua, insya Allah sampai akhir kita akan belajar dengan bahagia gitu ya. Oke, apakah kalian sudah siap belajar untuk hari ini? Siap. Ya, kita harus menggambarkan seperti halnya emoticon yang ada di depan. Kita harus siap, ready untuk belajar, karena kalau kita udah siap nanti kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mudah dipahami seperti itu. Oke, kita recall dulu ya materi eksponen yang telah kita pelajari kemarin. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pemahaman konsep dari eksponen itu sendiri. Dan Ibu juga sudah melihat nilai kalian terkait hasil dari asesmen diagnostik yang sudah diberikan sebelumnya, ya. Oke, Ibu recall kemarin eksponen kalau Ibu punya 2 pangkat 5, berarti kalau kita jadikan suatu perkalian jadi berapa? 2 kali 2. Oke, berarti nilainya ada berapa kali? 5. 1, 2, 3, 4. Kemudian enggak? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nice. Berarti ini salah satu contoh dari fungsi eksponen atau eksponen yang sudah kita pelajari kemarin gitu ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang tetap eksponen tapi akan mengarah pada perpangkatan bulat positif. Seperti apa sih Bu gitu ya? Oke, coba kita lihat di sini. Ada 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti kalau kita jadikan eksponen jadi berapa? 2 pangkat 3. Oke, next jadi 2 pangkat 3. 3 yang kedua? 2 pangkat 2. Oke, 2 pangkat 2. Kalau kita gabung 2 pangkat 3 jadi 2 pangkat 2 jadinya berapa? 2 pangkat 5. Oke, kok bisa jadi 2 pangkat 5? Dari mana? Oke, ditambah. Ada lagi? Pendapat yang berbeda? Sebelumnya dapat dari mana Bu? Kok bisa 2 pangkat 5? 3 ditambah 2 gitu ya? Oke, disitulah nanti kita akan belajar kenapa kok bisa kita mendapatkan 2 pangkat 5. Tadi bagus, ada yang menjawab, siapa namanya? Celsa menjawab kalau misalkan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 hasilnya 2 pangkat 5, caranya 3 tambah 2 gitu ya? Oke, kita lihat apakah benar seperti itu caranya. Kita akan belajar tentang sifat-sifat dari bilangan pangkat bulat positif. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu
Jadi tujuannya yang pertama, kita akan menyatakan perkalian bilangan bulat yang berulang sebagai bilangan berpangkat. Kemarin sudah kita lewati ya. Akan menuju ke yang kedua sekarang, yaitu menemukan sifat-sifat dari eksponen itu sendiri. Jadi biar kita tahu dari mana. Kita lanjut. Nah, tadi kita sudah bahas ya terkait 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Kemudian 2 kali 2 berarti sama dengan 2 pangkat 2. Dan kita bisa mendapatkan tadi 2 pangkat 5, ya kan? Dari sana kan Ibu, apa hubungannya antara pangkat 3 sama pangkat 2? Kenapa kok bisa tiba-tiba jadi 5? Kenapa kok bisa tadi ditambahkan gitu ya? Oke. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melakukan kegiatan diskusi kelompok. Jadi Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Oke, karena di sini ada 25 ya, 25 siswa ya. Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Jadi karena berhubung Ibu juga sudah mengetahui beberapa orang terkait asesmen kemarin, Ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok tersebut. Ibu bacakan dulu nama-namanya ya. Silakan nanti kalian berkelompok dengan nama yang sudah Ibu sebutkan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah lengkap ya. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan memberikan LKPD terlebih dahulu. Oke. Kelompok 1, kelompok 2. Oke, sudah mendapatkan lembar kerja semua? Sudah ya. Jadi dari LKPD ini kita akan menemukan sifat-sifat dari bilangan pangkat positif, gitu ya. Dan di sini kita perhatikan ada sifat 1, sifat 2, sifat 3 sampai sifat 4. Oke, nice. Nah, dari sifat-sifat tersebut ada beberapa pertanyaan. Kita harus melengkapi kalimat-kalimat yang lupa, yang kosong gitu ya. Nah, silakan itu diisi dan silakan didiskusikan sehingga nantinya kita bisa menemukan seperti apa sih sifat-sifat eksponen itu sendiri gitu ya. Kita dikerjakan 20 menit dari sekarang. Oke. Ada yang 343. Kamu jadi gimana? Bahasanya bisa dimahami semuanya? Oke, jadi dibaca dari awal aja ya. Ada di 9 ya? Oh ini ya? Oke, ya kenapa? Karena di sini yang 2. Oh boleh ditambah ke samping ya? Karena 4 ya tadi ya? Jadi boleh tambah ke samping ya? Dua apa? Apa-apa? Nah, ya? Nah, ya. Oke, bagus. Oke, boleh ditambahkan ya? Terima kasih. Nah, itulah kita harus berpikir kritis ya. Oke, itu bagi ya. Jadi ini dulu ya. Ada berapa berarti tujuhnya? Kita akan oke. Oke, di sini sudah di dalam tadi yang perolehnya Oke, sekali menunggu yang lainnya, silakan dipersiapkan untuk bahan presentasi hasil jawaban kalian ya. Kita akan berhitung dari mulai 1, tapi ketika menuju pada kelipatan 3 harus langsung tepuk gitu ya. Jadi serang 1, 2, yang 3 langsung
5, 7, 8, 9, 10, 15. Lama, oke. Silakan kelompok 1 kelompok yang lainnya silakan melihat hasil jawaban dari kelompok 1. Kalau misalkan masih ada tambahan, ada saran atau ada yang perlu diperbaiki, boleh kita nanti memberikan pendapat, gitu ya. Oke, presentasi dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Cikiwi. Nah, teman-teman, kenapa 7 pangkat 4 dikali 7 pangkat 2 jadi 7 pangkat 6? Karena 4 tambah 2 itu jadi 6, jadi 7-nya ada 6. Jadi terdapat 7 sebanyak 6. Terus Jadi pangkatnya yang ditambah 4 ditambah 2 jadi 6, jadi 7 pangkat 6. paham? Ada yang ditanyakan? Gimana? Ada yang masih atau punya jawaban yang berbeda? Sama gitu ya? Samanya gimana gitu? Oke, sambil nunggu yang benar ya. Saya misal A pangkat 2 dikali A pangkat 3 itu 2. Jadi yang ditambahin pangkatnya aja 2 tambah 3 hasilnya 5. Jadi A pangkat 2 A dikali A dikali A dikali A dikali A. Oke, kesimpulannya sifat 1 M kali M atau A pangkat M? A pangkat M. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Oke, kelompok yang lain ada pertanyaan? Ada yang masih bingung? Tidak ada. Sama hasilnya? Oke, kita sudah punya kesimpulan dari sifat 1. Tadi dijawab. Oke, beri tepuk tangan dulu buat kelompok. Presentasinya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan kami dari kelompok akar 3. Oke, sudah. Kalau sudah, boleh dipresentasikan hasil dari jawabannya. Jadi di sini ada 7 pangkat 4 per 7 pangkat 2. Nah, kalau dijabarkan jadi seperti ini. Seperti ini, seperti apa? Boleh dijelaskan? 7 kali 7 kali 7 kali 7 per 7 kali 7. Nah, ini kenapa bisa jadi 7 pangkat 2? Karena ini kan dibagi jadi 4 kurangi 2. Jadinya 7 pangkat 2. Ya kayak gini. Ya kayak gini. Jadi ini yang 4 kurangi 2. Jadi 7 pangkat 2. Dulu, ikut tanya dulu, paham dengan penjelasan temannya atau masih ada yang bingung? Oke, paham. Lanjut ya ke kesimpulannya. Kenapa kok bisa mendapatkan sifat yang kedua? Kenapa kemudian sampai bisa 3? Karena kita nggak tahu jumlahnya, karena M itu pangkatnya nggak tahu berapa, nggak tahu bisa aja 1, 2 atau 5. Karena hasilnya kayak gini. Kalau yang lain ada saran atau ada tambahan nggak untuk penjelasan temannya atau hasil jawaban dari temannya? Ayo, kelompok berapa? 1, 2, 3. Boleh kelompok 1 berdiri, boleh biar aku tahu suaranya kedengeran. Gimana? Itu di surat apa dibagi? Oke. Kenapa kok dikurang? Karena dibagi. Oke, ada lagi yang punya saran atau tanggapan buat temannya? Karena ini tuh kan kenapa tadi ininya dikurangi, karena intinya itu kan KM di per KM berarti ini bagi. Oke, nice. Jadi ketika di sini kan ada yang rumpang ya di sini ya? Ada titik-titik gitu ya? Oke. Coba kita perhatikan di soalnya ya, sifat 2. A pangkat M berarti A kali titik-titik kali A sampai kita nggak tahu berapa. Masih ingat sebelumnya, materi sebelumnya ketika kita punya 2 pangkat N berarti 2-nya dikalikan sampai berapa kali? 2 dikali 4 kali. Kalau ada 2 pangkat N, Oh, 2 pangkat. coba sini ibu punya 2 pangkat N berarti 2 kali
Sampai sebanyak kita nggak tahu ya sampai sebanyak berapa. Oke, ini A kali F min N atau A pangkat F min N. Betulin dulu. Oke, harusnya berarti salah tulis ya, maaf berarti. Oke, boleh. Jadi di sini, Bu kasih tambahan ya. Namanya salah tulis tambahannya. Oke, berarti ketika A pangkat F dibagi A pangkat N, maka di sini kita bisa menuliskan, nah sama seperti cara yang di atas, ya kan? Kita menemukan pola bahwa ketika 7 pangkat 4 dibagi 7 pangkat 2 berarti sama dengan 7 pangkat 4 dikurangi 2. Nah, sama berarti ketika ada A pangkat N dibagi A pangkat N, maka hasilnya A pangkat N dikurangi N dikurangi pangkatnya ya, gitu ya. Oke. Gitu. Sampai di sini dipahami? Jadi kita bisa mendapatkan kesimpulan sifat yang kedua adalah ketika ada pembagian dari perpangkatan maka pangkatnya itu dikurangi, gitu ya. Dan dari situlah kenapa kita bisa mendapatkan rumus atau sifat A pangkat N dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat N dikurangi N. Oke, bisa dipahami? Sekian dari kami, kalau akan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat 3. Tadi siapa? Oke, sekarang Bapak Iwan. Saya bakal memperkenalkan diri sendiri dulu. Perkenalkan, nama saya Saida. Nama saya Rizka Delegi. Saya Marini Babsyah. Saya Nuraya Sarekanati. Saya Fahmi Lentau Hidayat. Oke teman-teman, kali ini kita dapat soal yaitu 7 pangkat 0 itu bisa diartikan juga sama dengan 7 yang penting atasnya bebas yang bisa pengurangan yang bisa hasilnya menjadi 0 atau 1 ya, bisa jadi 0 atau mana. Jadi kita ambil contoh yaitu 7 pangkat 4 dikurang 7 pangkat 4. Ini sebenarnya rumusnya ya. 7 pangkat 4 dikurang pangkat 4 sama dengan 7 pangkat 4 per 7 pangkat 4. Terus kita ubah menjadi dikecil-kecilin jadi perkalian sama dengan 7 kali 7 kali 7 kali 7 per 7 kali 7 kali 7 kali 7. Terus jadi kan kalau kalian ke rumah kalau angkanya sama tuh boleh dicoret, jadi yang ini kecoret namanya. Jadi dicoret ya. Jadi dicoret ini, ketemu sama ini coret, ketemu sama ini juga coret. Kenapa kok dicoret? Karena angkanya sama atau bisa juga dibagi 7 kayak ini gitu. Terus kita simpulkan jadi 1. Seperti kayak di contoh tadi. Jadi kan ini A pangkat 0, yaitu kita bisa A pangkat 4 kurangi pangkat 4, hasilnya A pangkat 4 per A pangkat 4. Jadi kita tulis dijabarkan A kali 4 kali A kali A kali A kali A per A kali A kali A kali A. Sama seperti kayak tadi dicoret, yang sama ini dicoret-coret, hasilnya jadi A. Silakan kelompok mana yang mau menjelaskan kenapa di sini A dan kenapa punya kalian 1? Yo, ada yang bantu temennya enggak? Harusnya N, oke ada yang N. Oke, kalau kita boleh silakan. Boleh berdiri, alasannya kenapa? A pangkat 0. Boleh suaranya dikerasin lagi Bu, gak dengar? A pangkat 0 bisa disebut 1 karena A-nya cuma ada 1. Oke, berarti di sini jawabannya 1. Nah, jadi dapat dari mana kok bisa dapat 1 di sini gitu ya? Coba Kak Ibu tanya. 2 dibagi 2 berapa hasilnya? 1. Nah, sama kayak ini. 7 bagi 7, 1. 7 bagi 7, 1. 7 bagi 7, 1. Yang ini juga 7 bagi 7, 1. Berarti 1 kali 1 kali 1 kali 1 jadinya 1. Nah, di situ kenapa kita langsung mendapatkan sifat kalau misalkan angka berapapun dipangkatkan 0 hasilnya 1. Nah, dari situlah kenapa kok bisa kalau pangkat 0 jadi 1 gitu ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa A pangkat 0 itu sama dengan 1 gitu ya. Kita punya sifat yang ketiga berarti itu di sini. Sifat yang ketiga A pangkat 0 sama dengan 1. Oke, nice. Boleh dilihat dulu. Kita beri tepuk tangan dulu buat kelompok. Saya akan menunjukkan hasil diskusi dari
eksponensial. Oke, silakan kalian tulis. Di sini ada 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3. Ini tuh kata sifat ini berlaku kalau misalnya kedua angka ini tuh sama. Jadi angka dasarnya sama, pangkatnya sama. Terus jadi ini tuh tinggal dikaliin pangkatnya tuh. Di sini dikurung dari benda. Tinggal 3 ini pangkatnya ini dikali sama yang dua ini. Jadi 3 kali 3 9. Terus ini tinggal diterusin 4. Yang ini juga sama ya, jadi pangkatnya sama semua dan pangkatnya juga sama semua. Caranya boleh. Jadi kalau di kesininya juga sama, jadi tinggal ditambah semua dan di belakang. Ya, tinggal ini karena udah ditambah semua, pangkatnya dikalikan. Oke, tepuk tangan dulu buat kesimpulan bersama kenapa kita kok bisa mendapatkan sifat seperti ini. Tadi kalau tanya gimana kok bisa A pangkat M kali pangkat M lagi, kenapa? Karena karena angkanya sama. Terus ada lagi angkanya juga sama. Kalau ibu punya seperti ini 2 pangkat 3 kali 2, berarti ini jadinya gimana hasilnya? 2 pangkat 6 pangkat 6, ada lagi 5 3 2. Oke, jadi 2 pangkat 6. Kenapa? Seperti tadi yang di sini kan kita dapatkan ketika A pangkat M dipangkatkan lagi M, maka pangkatnya yang di sini tinggal dikalikan ya. Jadi ketika ada 2 pangkat 3 kali pangkat 2, maka hasilnya 2 pangkat 6. Apakah boleh yang pangkatnya ini tidak sama? Boleh ya. Jadi ternyata boleh. Jadi tadi temannya di sini menggunakan M, boleh dong Pak. Misalkan saya menggunakan N, apakah boleh? Boleh ya. Penting kita udah tahu di sini sebanyak berapakah gitu ya. Misalkan kalau A pangkat M di pangkatan N, berarti A pangkat M-nya sebanyak N. Oke, karena kita nggak tahu N berapa. Jadi tidak harus selalu M dan N-nya sama. Jadi boleh nggak apa-apa misalkan angka yang berbeda ya. Oke, ibu berikan kesimpulan. Jadi di sini sifat yang terakhir adalah ketika A pangkat M dikalikan atau di pangkatan M, maka hasilnya A pangkat M kali M. Atau kita buat di sini, kita ubah A pangkat M itu sama dengan A pangkat M kali N. Oke, ini adalah sifat yang terakhir. Sifat berapa? Sifat keempat. Oke, dari sini ada yang masih bingung? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan teman-temannya? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 sudah. Di sini kita sudah ada punya berapa sifat berarti? Punya 4. Oke, yang pertama apa saja? Oke, tadi sudah kita melakukan presentasi kelompok ya. Kita bisa menyimpulkan tadi ada 4 sifat. Nah, dari 4 sifat tadi kita akan bermain quiz. Apakah kalian paham terkait hasil yang sudah kita pelajari hari ini dari 4 sifat itu? Semuanya silakan langsung ke quizzes dulu, coba di Google boleh langsung cari quizzes. Oke, udah masuk semua? Silakan kalau sudah masuk, masukkan kodenya. Sebentar ya. Ini tujuannya quiz ini biar kita tahu masing-masing dari kalian sudah paham apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi ini adalah kodenya 315031. Ya, silakan bergabung menggunakan nama kalian sendiri biar ibu tahu siapa yang sudah bisa mencapai di tahap paham semua atau masih ada yang bingung, masih ada yang salah gitu ya. Oke, udah masuk semua? Oke, kita mulai ya. Oke, 3, 2, 1, go.
Oke, terus ada Misha. Oh, ini Misha udah mulai naik di atasnya. Oke, yang sudah selesai siapa aja berangkat tangan yang sudah selesai? Oke. Oke.